Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an amin ya rabbal alamin. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi ma fid dharaini amin ya rabbal alamin. Lanjutan syarah Kailani halaman 19. Saya duduk di tengah aja, ya. Saya mau duduk dekat Mas Aji, ya. Apa? Nggak apa-apa, aman sini. Biar kedengaran semua. Udah, nah, balik ke sini nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nau'usani. Bermula kelompok yang kedua, min anwa'il mu'talli, pakai tasydid lam. Wan nau'usani, bermula kelompok yang kedua, min anwa'il mu'talli, dari kelompok-kelompok mu'tal. Itu al mu'tallul aini, itu mu'tal aini. Kita bahas dulu dikit. Sebelumnya mu'tal ada mu'tal fa. Udah dibahas kemarin kan? Mu'tal fa ada yang huruf ilatnya waw, ada yang huruf ilat ya. Enggak ada yang huruf ilatnya alif. An-nau'usani, kelompok yang kedua dari fi'il mu'tal, namanya mu'talin. Makna mu'talin, di in fi'il fa'ala, di in fi'ilnya ada huruf ilatnya. Enggak? Itu namanya mu'talin. Dah. Sekarang kita i'rab dulu. Nau'u mubtada, asani. Apa i'rab asani? Na'i kepada an-nau'u, na'i kepada marfu'. Marfu' tanda rafa'nya. Mana dhammahnya? Karena mangkus. Oke. Min anwa'i. Udah min huruf jar biasalah anwa'i. Anwa'i kalimatnya apa? Jamak taksir. Mufradnya nau'un. Min anwa'il mu'tali kalimatnya. Apa? Apa kira-kira? Nggak apa-apa. Masdar, mirip-mirip masdar kalau sulasi madhi kan. Tapi di sini isim fa'il. Madhinya i'talla. I'talla ya'tallu i'tilal. Fahuwa mu'tal. Wa zakka mu'tal. Isim fa'il isim maf'ul sama ya. Isim daman, isim makan juga sama. Nah, masdar mim juga sama. Nggak apa-apa. Di sini isim fa'il. Sebelum ditambah, ini karena ngaji saraf jadi kita bahas kalimat. Sebelum dibawa ke wadan ifta'ala, asalnya Allah. Kayak qalla ya. Allah berilat. I'talla menerima huruf ilat. Nah, min anwa'il mu'tal. Bermula kelompok yang kedua dari kelompok-kelompok fi'il yang mu'tal. Itu al-mu'tallul aini, itu mu'tal'in. Mu'tallu khabar nau'u, khabar mubtada. Mudhaf mu'tallu al-aini mudhaf ilaih. Walaupun ada alif lam nggak apa-apa, karena mudhaf isim fa'il kepada ma'mulnya. Ya, mudhaf isim fa'il kepada fa'ilnya. Kita baca al-ainu juga boleh. Min anwa'il mu'talil mu'talul ainu boleh. Jadi fa'il. Bermula kelompok yang kedua dari kelompok-kelompok mu'tal, itu al-mu'talul ainu, yang mu'tallah oleh innya. Boleh. Boleh jadi fa'il al-ainu. Kita mudhaf juga boleh. Namanya idhofah lafzi. Idhofah ada dua, ada idhofah maknawi, ada idhofah lafzi nanti. Nah, itu. Perhatikan, ini penting banget. Kalau bisa saraf lancar banget. Apa itu mu'tal'in? Wa huwa alladhi yakunu ainu fi'lihi harfa illatin. Wa huwa, kembali ke mu'tal'in. Cara mengembalikan dhamir ke akrabul madhkur, ke kalimat paling dekat di belakangnya. Kalau nggak bisa, nggak cocok maknanya, baru kita cari kalimat lain. Nah, jadi pada dasarnya kembali ke kalimat di belakang dia dulu. Wahwa, dan dianya, yang paling dekat mu'tal'in kah? Kembali ke mu'tal'in. Dan dianya mu'tal'in itu alladhi. Alladhi di sini fi'il. Yakunu ainuhu, yang adalah in fi'ilnya alladhi, itu harfa illatin, itu huruf illat. Dianya mu'tal'in itu alladhi. Yakunu ainu fi'lihi, yang adalah in fi'ilnya si alladhi, itu harfa illati. Harfa khabar yakunu.
Jadi mu'tal'in itu fi'il yang huruf in-nya ada huruf ilatnya. Nah, jadi huruf ilat di in itu bisa waw, bisa ya. Bisa waw, bisa ya kan? Atau bisa alif kelihatannya. Tapi kalau alif pasti bukan huruf asli. Dia pasti dirubah dari waw atau dirubah dari ya. Nanti kita lihat. Wa yuqalu lahu. Ai lil mu'tallil aini al ajwafu. Dan dikatakan orang lahu baginya mu'tal'in. Akan apa dikatakan? Al ajwafu. Al ajwafu naib fa'il yuqalu. Yuqalu fi'il mudhari' bina majhul. Perlu kepada naib fa'il. Al ajwafu naib fa'il. Apa arti al ajwaf? Yang berongga. Nah, yang berongga. Jadi ajwaf itu isim fa'il. Isim tafdhil itu kan isim fa'il. Nah, ini mirip-mirip tafdhil tapi dia isim fa'il. Memang isim fa'ilnya begitu. Isim fa'il ini kalimatnya. Jadi i'rabnya naib fa'il yuqalu. Kayak a'ma, apa arti a'ma? Orang yang buta kah? Isim fa'il itu. Bukan isim tafdhil. Enggak ada lebih buta. Buta mana ada lebih kan? Pas. Al-asam yang tuli, ya kan? Isim fa'il. Al-abkam yang bisu, isim fa'il. Ada isim fa'il wazan seperti itu. Banyak isim fa'il. Nah, jadi ajwaf isim fa'il. Wa yuqalu lahu dan dikatakan baginya mu'tal'in al-ajwaf. Mu'tal'in nama lainnya ajwaf. Apa arti ajwaf? Berongga. Ada rongga di tengahnya. Kayak barang ajaib, ya kan? Kenapa dia disebut ajwaf? Yang dimana ajwaf itu berongga. Li khuluwi wasatihi. Li khuluwi wasatihi alladhi huwa kal jawfi minal harfi sahihi au minal harakati. Li khuluwi karena kosong. Wasatihi pertengahannya fi'il. Li khuluwi karena kosong. Wasatihi pertengahannya fi'il. Tengah alladhi. Huwa yang dianya wasat. Huwa kembali ke wasat. Wasat tengah alladhi huwa yang dianya tengah itu kal jauf seperti rongga. Seperti rongga. Minal harfi sunyi dari apa? Min muta'alaq kepada khuluwi. Sunyi dari apa? Minal harfi sahih dari huruf yang sehat, huruf sahih. Au minal harakati atau dari harokat. Penjelasan. Mu'tal'in juga disebut ajwaf. Arti ajwaf berongga. Kenapa mu'tal'in disebut berongga? Karena berongga huruf tengahnya. Li khuluwi wasatihi. Karena kosong tengah mu'tal'in. Seperti rongga kosong dari huruf sahih. Atau dari harokat. Qala. Mu'tal'in kan? Tengahnya nggak ada huruf sahih, kosong. Nggak ada harokat. Qala yaqulu. Ba'a yabi'u. Makanya disebut ajwaf. Itu penjelasannya. Penjelasan kalimatnya. Li khuluwi. Khuluwi masdar. Khala yakhlu khuluwan. Khala yakhlu khuluwan. Jalasa yajlisu julusan. Khuluwan. Ada dua wawnya. Karena ketemu dua waw diidgham. Jadi satu waw khuluwi. Nah, kan? Itu ilmu sarafnya. Khuluwi. Ala ya'lu uluwan. Ala ya'lu uluwan. Wawnya dua ditasydidkan, diidghamkan. Kalau jalasa enggak, jalasa ya jilisu julus, ya kan? Fu'ulan, ini khuluwan. Sama aja sebenarnya. Cuma karena ketemu dua waw diidghamkan. Nah, itu doang. Yang penting, lain udah. Li khuluwi wasatihi, li huruf jar khuluwi mudhaf majrur, mudhaf khuluwi wasati mudhaf ilaih. Wa yuqalu lil mu'tallil aini dzus salasati aidan. Wa yuqalu dan dikatakan orang lil mu'tallil aini bagi mu'tal ain dzus salasati akan yang memiliki tiga huruf. Zu memiliki sahib salasah tiga. Wa yuqalu dan dikatakan orang lil mu'tallil aini bagi mu'tal ain zu akan zu salasah akan yang memiliki tiga huruf pula. Nah, jadi mu'tal'in namanya mu'tal'in boleh kita sebut. Ajwaf juga boleh. Dzus salasah juga boleh.
Ini harus sering kita sebut biar nggak terlupakan. Qala bina apa? Jangan ajwaf terus. Udah biasa kan? Qala bina apa? Mu'tal'in. Oke. Atau qala ajwaf. Oke kan? Sekali-sekali qala itu apa? Zus salasa. Nah, kan gitu. Buat nambah-nambah perbendaharaan kata. Ba'a bina apa? Zus salasa ya Ustaz. Nah, itu kan. Kalau Ustaz lupa jadi ingat. Oh, zus salasa. Nah, itu. Kenapa disebut zu salasah yang memiliki 3 huruf? Likauni madhihi, karena kauni artinya adalah. Masdar dari kana. Kana yakunu kaun. Likauni madhihi, karena adalah madhinya. Madhil mu'talil aini. Karena adalah madhi mu'talin itu ala salasati arufin, itu di atas 3 huruf. Likauni madhihi, karena adalah madhinya madhi mu'talin itu ala salasati arufin, di atas 3 huruf. Fi ba'di suwari, pada sebahagian bentuk. Pada sebahagian bentuk. Nah, jadi fi'il mu'talin atau fi'il ajwaf juga disebut memiliki 3 huruf. Kenapa? Karena fi'il madhinya di sebahagian tasrifnya 3 huruf. Di sebahagian tasrifnya 3 huruf, walaupun nggak semua. Nah, mana contoh yang sebahagian tasrifnya 3 huruf? Idza akhbarta anta an nafsika. Idza akhbarta, bila engkau memberitahukan. Anta taukid kepada akhbarta. Idza akhbarta anta, bila engkau memberitahukan an nafsika, dari dirimu. Dari dirimu. Nahu, contohnya qultu, aku berkata. Bi'tu, aku menjual, 3 huruf. Qultu asalnya qala, kita tasrif qala, qalu, qalat sampai qultu, qulna. Ba'a sampai bi'tu, bi. Nah, 3 huruf disebut zu salasah. Walaupun nggak semuanya 3 huruf, ada juga yang 4 huruf. Ba'a 3 huruf. Ba'a yang kedua 4 huruf kan? Ada hamzah kan? Ada alif tasniyah. Ba'u. Ba, alif, in, ada waw lagi kan? Nah, makanya beliau menyatakan fi ba'dhi suwar. Pada sebahagian bentuk fi'il ajwaf itu 3 huruf madhinya. Khususnya ketika bersambung dengan domer. Bi'tu, bi'na, bi'ta, bi'ti ya. Makanya disebut zus salasah yang memiliki 3 huruf. Contohnya qultu dan bi'tu bi dhammit ta, dibaca dengan dhammah ta. Qultu wa bi'tu. Zu naib fa'il yuqalu. Naib fa'il marfu' dan rafa' waw karena asmaul khamsah. Mudhaf itu salah satu mudhaf ilaih. Li kauni madhi, li huruf jar, kauni majrur. Kauni tugasnya rafa' isim nasab khabar. Karena dia masdar enggak merafa' isimnya, memudhafkan kan? Mudhaf kauni madhi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih majrur tanda jar ya. Tanda jar kasrah muqaddarah. Karena mangkus ya kan? Mudhaf madhi mudhaf ilaih. Kemudian ala salasati harufin jar majrur pada mahal nasab khabar kauni. Makanya saya kasih itu tadi. Karena adalah madhinya mu'talin itu ala salasati harufin di atas 3 huruf. Itu kode saja. Fi ba'dhi suwari pada sebahagian bentuk. Suwar jamak taksir dari suratun. Suratun, suratani, suwar. Ghurfatun, ghurfatani, ghurafun. Nah, banyak banget jamak taksir. Banyak. Suwar. Apalagi yang mirip-mirip. Yang jamak taksir fu'al, ada enggak? Cari dulu. Apa kira-kira? Enggak ada. Raksun, raksani, ru'us, bukan ru'as. Ru'us. Rasulun, rasulani, rusul. Apalagi jidarun, jidarani, judur. Yang seperti suara apalagi? Ada 2 tadi ketemu. Suratun, suratani, suarun. Ghurfatun, ghurfatun bilik tempat tinggal. Ghurfatani, ghurafun. Sama. Yang lain tinggal cari sendiri nanti. Yang mirip seperti ini. Apa lagi? Wa hadzal qadaru kafin, kita baca kan? Kafin, semangkus.
Wa hadzal qadaru kafin fi wajhi tasmiyah. Bermula ini ukuran. Ini ukuran sebahagian madhi ajwaf 3 hurufnya. Wa hadzal qadaru, bermula ini ukuran, itu kafin, itu cukup. Itu yang mencukupi, itu cukup. Fi wajhi tasmiyati, pada alasan penamaan. Wajhi alasan. Tasmiyati penamaan. Fi wajhi tasmiyati, pada alasan penamaan. Ya, jadi kadang ada yang protes, kok fi'il ajwaf disebut dzu salasah memiliki 3 huruf, padahal cuma kadang-kadang 3 huruf, kadang-kadang 4 huruf madhinya. Oh, nggak apa-apa, yang penting ada 3 hurufnya ini. Wa hadzal qadaru, bermula ini ukuran, artinya kadang-kadang dia 3 huruf. Kafin, itu sudah cukup fi wajhi tasmiyah, pada alasan menamakan tadi. Wala yalzamu tiraduhu, ittirat, iftial. Ittirat, wadan iftial. Wala yalzamu ittiraduhu, dan tidak mestilah oleh ittirat, oleh berlakunya alasan terus menerus. Wala yalzamu ittiraduhu, dan tidak mestilah oleh ittirat. Ittirat berlaku terus menerus. Maknanya begini, fi'il ajwaf disebut fi'il yang 3 huruf. Kan dia kadang-kadang doang 3 huruf, nggak selalu 3 huruf kan? Oh, nggak apa-apa. Kadang-kadang 3 huruf udah cukup alasan untuk kita namakan dia sebagai fi'il 3 huruf. Nggak mesti 3 itu harus ada terus, nggak? Nah, untuk menamakan. Gitu. Nah, sama kayak ada anak-anak disebut Ronaldo datang, padahal bukan Ronaldo kan? Karena rambutnya doang mirip Ronaldo. Ya, sebutlah Ronaldo. Ya nggak apa-apa. Walaupun badannya beda kekarnya sama Ronaldo kan? Nggak apa-apa, untuk menamakan itu ada sedikit alasan aja udah boleh. Lutfi karena orangnya lembut gitu, waktu kecilnya dikasihlah nama Muhammad Lutfi. Nah, udah cukup. Walaupun udah besar misalkan nggak lembut lagi kan, nggak masalah. Kan gitu. Nah, itu contohnya biar gampang pahamnya. Nanti kan? Aman kan? Masya Allah, coba dilihat dulu. Nah, itulah dia. Jamak taksir perubahannya ada 9 bentuk kalau nggak salah. Ada 9 bentuk perubahan jamak taksir. Udah pernah ngaji belum? Oh, nanti perlu kita kaji, itu penting. Ada 9 bentuk model jamak taksir. Ini harfun, ahruf kah? Harfun, ahruf. Tadi suratun, suar. Baitun, buyut, beda lagi kan? Rasulun, rusul, jadi beda, banyak banget. Ada yang jamak taksir perubahannya di niat saja. Tulisannya sama. Nah, itu ada fulkun, kapal. Satu kapal fulkun, banyak kapal juga fulkun. Cuma dia perubahannya di niat nanti. Coba surah Yasin. Fulki lah. Yang masyhun itu gimana bunyinya? Wal fulkil masyhun, ayat sebelumnya. Nah, ini pentingnya hafal Quran kan? Saya nggak hafal Quran. Kalau ada yang bantu di awal saya hafal. Harus diulang dari awal baru bisa hafal. Udah lewat wadrib belum? Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idza ahal mursalun. Nah, itu kelebihan sekolah tahfidz, ya kan? Begitu kita sebut ayat, dia langsung dari awal kan? Syup langsung. Nah, itu udah terkonek kan? Karena tiap hari baca Quran. Jadi Quran, halaman Quran tergambar di kepala. Kita baca kitab kuning, tiap hari yang kelihatan kitab kuning. Ya kan? Jadi jangan sampai kita lupa sama Quran. Jadi ada waktu dalam sehari berapa menit gitu. Apa menjelang maghrib baca Quran juga. Nah, kalau bisa hafal. Keren banget ya. Jadi fulki itu kapal artinya. Kadang-kadang kapal ada yang mufrad, ada yang jamak nanti. Dalam surat apa lupa. Itu. Dia sama antara mufrad dan jamak. Insyaallah nanti kita kapan-kapan ya kita belajar jamak taksir. Mungkin ada kayaknya di Kawakib juzuk 1, mungkin udah lewat ya. Di dalam penjelasannya di Kawakibnya.
Kalau di mutamimahnya nggak ada. Ya. Ini gambaran dulu, nanti yang jadi PR kita kumpulkan. Nah, pada suatu saat kita ngaji. Berarti udah paham gambaran. Udah. Nah, coba dulu i'rab. Ada yang muskil i'rabnya. Ini baru dikit ngajinya. Kafin tadi. Asalnya kafiyun. Kafiyun. Seperti madiyun, madin kah? Dibuang ya-nya. Nah. Kita lanjut dikit lagi. Fal mujarradu sulasiyu tuqlabu ainuhu alifan. Maka bermula mujarad yang sulasi. Maka bermula mujarad yang sulasi. Sulasi mujarad mana ya? Itu tuqlabu. Ainu naib fa'il, tuqlabu dibalikkan. Ainuhu akan ainnya mujarad sulasi. Maka bermula mujarad yang sulasi itu tuqlabu, dibalikkan akan ainnya mujarad alifan menjadi alif. Artinya ainu fi'lihi. Ainu kita baca. Ini ainu makna dari ainuhu. Apa makna ainuhu? Ainu fi'lihi. Ain fi'ilnya mujarad. Maka bermula mujarad yang sulasi itu tuqlabu, dibalikkan akan ainnya mujarad akan alif. Maknanya ain fi'ilnya mujarad dirubah jadi alif. Fil fi'lil madhi, pada fi'il madhi. Idza kana mabniyan lil fa'ili, bila ada ianya madhi itu mabniyan lil fa'ili, dibina bagi fa'il. Bila ada ianya madhi itu mabniyan, dibina bagi fa'il. Jadi sulasi mujarad bina ajwaf. Kalau fi'il madhinya bina ma'ruf atau bina fa'il, innya dirubah jadi alif. Baya'a. Baya'a fa'ala kan? Tengahnya kan huruf ilat tuh. Berarti innya dirubah jadi alif. Ya dirubah jadi alif jadi ba'a. Qawala. Di tengahnya waw bina ajwaf. Berarti waw dirubah jadi alif jadi qala. Udah. Tapi kalau bina majhul enggak. Ba'a kita majhul jadi fu'ila, buyi, nggak hilang ianya. Nanti jadi bi'a nanti. Cuma harokatnya diganti. Qala majhulnya gimana? Asalnya quwila, quwila kan? Quwila ini udah dihilang-hilangkan, udah pusing kita dah. Quwila kaf dikasrahkan jadi qiwila. Kemudian waw sebelumnya kasrah, kemarin aturannya waw harus dirubah jadi ya, jadi qila nanti. Itu gambarannya. Mabniyan kalimatnya apa? Ingkana mabniyan lil fa'ili. Jika ada ianya mu'tal, jika ada ianya madhi itu mabniyan, yang dibinakan bagi fa'il. Maf'ul. Madhinya bana. Bana yabni bunyan atau binyatan fahuwa banen. Baniyun, banen. Wadaka mabniyun. Enggak ada isim maf'ul wadan mabniyun, yang ada maf'ulun. Kan gitu? Berarti asalnya mabnuyun, kembali ke asal. Banaya yabniyu bunyan fahuwa baniyun kah? Wadaka mabnuyun. Kenapa jadi mabniyun? Dari mabnuyun. Itu yang dipelajari dalam ilmu saraf. Mabnuyun. Coba. Mabnuyun jadi mabniyun. Nggak tahu kita alasan, udah diremas-remas itu. Wow berubah jadi ya. Ketemu dua ya, diidghamkan dalam ya. Nun dikasrahkan jadi mabniyun ya. Nanti di depan. Nah itu gambarannya. Jadi isim maf'ul tetap asalnya maf'ulun. Namanya juga isim maf'ul kah? Jadi maf'ulun. Jadi walaupun mabniyun ya mabniyun asalnya. Cuma yang perlu kita pelajari kenapa dia jadi mabniyun. Sama kayak marmiyun. Kalau udah paham satu paham semua. Marmiyun asalnya marmuyun, kan gitu? Maf'ulun. Robah jadi marmiyun. Nah,
Makanya paling riuh ilmu saraf katanya kan. Apa bahasa di sini riuh? Pernah dengar nggak riuh? Nggak ada. Riuh, ribet. Nah, ribet, rumit ya. Rumit. Payah. Dikit lagi. Nah, ini besok harus kita ulang lagi. Kita ulang lagi dikit ya. Fal mujarradu sulasiyu, maka bermula mujarrad yang sulasi, tuklabu ainuhu, dibalikkan akan in yang mujarrad menjadi alif. Artinya ainu fi'ilhi, in fi'ilnya sulasi dirubah menjadi alif, fil fi'lil madhi, pada fi'il madhi syarat. Idza kana, bila ada ianya madhi, mabniyan lil fa'ili, dibina bagi fa'il. Bila fi'il madhi itu bina fa'il, bina maklum. Jadi innya dirubah menjadi alif. Innya baik huruf waw atau ya. Sawa'un kana ainul fi'li minhu wawan aw ya'an. Sawa'un kana, sama saja. Sawa'un kana ainul fi'li, sama saja adalah in fi'il. Sawa'un kana, sama saja adalah in fi'il darinya madhi itu waw atau huruf ya. Sawa'un, sama saja adalah in fi'il darinya madhi itu huruf waw atau huruf ya. Pokoknya kalau huruf ilat di tengah baik waw atau ya tetap dirubah jadi alif. Kenapa dirubah jadi alif? Litaharrukihima, karena berharokat keduanya. Keduanya waw dan ya. Litaharrukil waw wal ya'i, karena berbaris waw dan ya. Wan fitahima qablahuma, dan fathah huruf sebelum keduanya, waw dan ya. Litaharrukil waw wal ya'i, karena berharokat waw dan ya. Wan fitahima qablahuma, dan fathah huruf sebelum keduanya. Ini kaidah berlaku terus-menerus. Bila waw berharokat, bila ya berharokat, waw berharokat, ya berharokat. Sebelumnya fathah, waw harus dirubah jadi alif, ya dirubah jadi alif. Baya'a, ya berharokat, sebelumnya beri fathah, ya rubah jadi alif. Ba'a. Asalnya qawala, waw berharokat, sebelumnya baris fathah, waw dirubah jadi alif, jadi qala. Tapi kalau waw sukun belum tentu. Qala yaqulu qaulan. Qaulan ada waw, waw sukun, di belakangnya fathah, nggak dirubah jadi alif. Nah itu. Harus waw berharokat, sebelumnya baris fathah, ya berharokat, sebelumnya baris fathah, baru dirubah jadi alif. Nah itu. Wadzalika qiyasun muttaridun. Nah itu yang penting. Bermula demikian itu qiyas muttarid. Udah ketemu tadi muttarid, ittirad. Bermula demikian itu qiyas muttaridun, qiyas yang berlaku terus-menerus. Muttarid maknanya berlaku terus-menerus. Kaidah baku. Ya, bermula demikian, demikian kemana? Demikian gini. Waw berharokat, ya berharokat, sebelumnya baris fathah mesti dirubah jadi alif. Nah itu jadi qiyasun muttaridun, qiyas yang berlaku terus-menerus. Jadi kaidah baku, berlaku di mana saja. Nah, langsung contoh nahu sona. Asalnya sawana berarti. Ya sunu, udah titik di situ. Pertanyaan. Sawaun, apa i'rabnya? Sawaun kana. Ini mau diumrahkan kalau bisa jawab nih. Masya Allah. Umrah nih. Bayar tiket sendiri, kata Buya kan? Ya Allah. Apa sawaun kana? Apa Zikri? Apa kira-kira? Apa Zaki? Apabila ada ianya bina fa'il, idaya madhi itu mabniyan, dibina bagi fa'il. Sawa'un kana, sama saja adalah in fi'il darinya madhi itu waw atau ya. Apa? Apa kira-kira? Coba diidra, di tafakkur Furqan, apa kira-kira? Apa giyu i'rabnya? Isim kana? Ainu.
Sawaun kana ainul fi'li kan? Ainu isim kana. Boleh enggak kana banyak isimnya? Dan kana enggak boleh didahulukan isim kah? Kana boleh dahulu khabar. Kalau kita baca sawaan. Khabar. Ini kita baca sawaun. Khabarnya wawan atau ya'an kah? Jadi sawaun. Badir namanya sawaun ya. Ada. Mubtada. Khabarnya? Fi'il madhi mana? PR ya, PR cari besok ya. Besok jawabannya. Kalau nggak ketemu baru besok. Wallahu a'lam bishawab.